Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan masuk ke pertemuan ketiga, masih lanjutan tentang struktur atom. Jadi untuk materi struktur atom dibagi menjadi dua pertemuan. Pekan lalu kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom, partikel dasar penyusun atom, lambang atom, atom, nomor massa, isotop belum sempat kita bahas, nanti akan dibahas, dan tentang konfigurasi elektron. Baik, sedikit review materi tentang partikel dasar penyusun atom. Atom itu tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Proton dia bermuatan positif, neutron netral, elektron bermuatan negatif. Jadi elektron berkedudukan sebagai kulit atom. Jadi dia berputar mengelilingi inti. Sedangkan proton dan neutron terdapat dalam inti atom. Jadi karena kedudukan elektron sebagai kulit atom dan massanya sangat kecil, elektron itu dapat lepas atau ditangkap oleh atom lain. Jadi atom yang melepas atau menangkap elektron itu disebut dengan ion. Pekan lalu juga sudah bahas tentang itu ya, lambang unsur, nomor massa, dan nomor atom. Kita ambil contoh di sini. Itu unsur karbon. Unsur karbon itu lambang unsurnya C, nomor massa simbolnya A, itu nomor massanya ada 12, dan nomor atom simbolnya Z, simbol nomor atom itu ada 6. Jadi untuk nomor atom itu sama dengan proton ataupun elektron, dengan syarat elektron itu tidak bermuatan ya. Kalau misalnya bermuatan, jumlah elektron pada S negatif 2 misalnya. Jadi untuk jumlah elektron itu sama dengan nomor atom dikurang muatan dari unsur tersebut. Kemudian untuk neutron, nilai neutron itu sama dengan jumlah massa atom dikurang nomor atom. Nah, di sini ada contoh soal. Kita ambil salah satu contohnya, misalnya ini BA. Z atau nomor atom itu 56, bisa lihat di sini. Kemudian nomor massa itu 138. Proton tadi sama dengan nomor atom 56. Elektron juga sama dengan nomor atom 56. Neutron itu sama dengan nomor massa dikurang nomor atom 138 dikurang 56 itu sama dengan 82. Oke, minggu kemarin kita belum sempat bahas tentang isotop, isobar, dan isoton. Jadi isotop merupakan atom yang mempunyai nomor atom yang sama, berarti unsurnya sama, namun nomor massanya berbeda. Contoh, oke, misalnya yang hidrogen. Nomor atomnya sama-sama satu, unsurnya sama-sama hidrogen, namun nomor massanya berbeda. Berarti H ini ada nomor massanya yang 1, 2, dan 3. Ini merupakan contoh dari isotop. Kemudian ada isobar. Kalau isotop tadi unsurnya sama, nomor massanya yang berbeda. Untuk isobar, atom-atom dari unsur yang berbeda, kemudian dia mempunyai nomor massa yang sama. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian untuk isoton, atom-atom dari unsur-unsur berbeda, jadi dia sama dengan isobar, unsurnya berbeda,
Namun kalau di isoton, jumlah neutronnya yang sama. Oke, ini ada contoh soal dari beberapa pasang unsur. Tentukanlah yang mana merupakan isotop, isoton, dan isobar. Kita ambil contoh isotop dulu ya. Ini merupakan contoh isotop. Sama-sama unsur magnesium, nomor atomnya sama-sama 12, yang berbeda adalah nomor massa. Yang satunya 24 dan satu lagi 25. Kalau isobar, unsurnya berbeda. Ada AR dan CA. Yang sama adalah nomor massa. Dan untuk isoton, ini contohnya K dan Ca, unsurnya berbeda, nomor massanya juga berbeda, nomor atom berbeda. Yang sama adalah jumlah neutron. Tadi sudah kita bahas, neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom. 39 kurang 19, 20, 40 dikurang 20 sama dengan 20. Oke, tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron-elektron pada sebuah atom. Ada 3 aturan dasar dalam penyusunan konfigurasi elektron. Yang pertama prinsip Aufbau, kaidahan, dan larangan Pauli. Aturan pengisian elektron pada orbital yang asas Aufbau tadi. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi ini urutan tingkat energi dalam subkulit. 1s2 dia lebih kecil dari 2s2, berarti ini ya 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Ini urutannya ya. Untuk konfigurasi itu, kita ambil satu contoh. Ini angka 7 ini menunjukkan nomor kulit atau N. Dan disebut juga dengan bilangan kuantum utama. S ini merupakan subkulit, merupakan bilangan kuantum azimut. Dan angka 2 ini merupakan jumlah elektron maksimal. Jadi jumlah elektron maksimal. Misalnya di sini pada 4p6, 4 ini menyatakan kulit, P ini menyatakan subkulit, 6 ini menyatakan jumlah elektron. Jadi P maksimal jumlah elektronnya adalah 6. Kita lihat contoh sini. Jadi ini urutan konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi tadi. Tanda orbital S, P, D, F. Kita lihat ini ada S, P, di sini ada E, D, dan F. Untuk gambar orbital itu, kenapa tadi S itu maksimal jumlah elektronnya 2, P6, D10, F14. Berarti sini gambaran orbital untuk S itu ada jumlah orbitalnya 1. Satu orbital itu maksimal isinya 2. P jumlah orbitalnya 3, berarti 3 kali 2 ada 6. Jadi jumlah maksimum elektron itu 6. D jumlah orbitalnya 5, berarti ada 10 jumlah maksimal elektronnya, dan F jumlah orbitalnya 7 dan memiliki maksimal elektronnya itu 14. Kemudian aturan pengisian elektron, kalau pada aturan Aufbau tadi dikatakan berdasarkan tingkat energi. Jadi pada aturan Aufbau terdapat beberapa penyimpangan terhadap beberapa konfigurasi elektron atom-atom tertentu. Jadi hal ini disebabkan karena berdasarkan kaidah kestabilan. Jadi berdasarkan kaidah kestabilan ada yang disebut orbital berisi setengah penuh dan penuh. Jadi itu hanya berlaku pada atom-atom yang berakhir pada subkulit D. Di antaranya adalah Cr dan Cu. D tadi jumlah orbitalnya 5 ya. Jumlah orbital 5. Kalau setengah penuh berarti
ada 5 isinya. Kalau orbital penuh berarti jumlah elektron maksimalnya adalah 10. Jadi kita lihat contoh CR, jumlah elektronnya 24. Kalau menurut prinsip Aufbau secara umum berarti urutannya seharusnya 1s2, 2s2 dan seterusnya sampai terakhir 4s2, 3d4. Namun berdasarkan kaidah kestabilan orbital berisi setengah penuh, kalau setengah penuh kan tadi untuk orbital D itu jumlahnya 5, agar memenuhi setengah penuh 4s2, elektron pada orbital S akan berpindah ke orbital D. Jadi yang benar ini yang atas, 4s1, 3d5. Orbital berisi setengah penuh. Kalau pada Cu, jumlah elektronnya ada 29, konfigurasinya kalau berdasarkan prinsip Aufbau secara umum yang di bawah, namun karena mengikuti kaidah kestabilan orbital berisi penuh, sehingga elektron pada orbital S akan berpindah ke orbital D yang awalnya 9 agar penuh menjadi 10, 3D10. Itu ya pengecualian untuk Aufbau. Kemudian aturan pengisian elektron berdasarkan asas larangan Pauli mengatakan bahwa tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Maka di dalam suatu orbital tidak boleh ada 2 elektron dengan spin yang sama. Jadi spin atau arah rotasi yang sama. Seperti ini tidak boleh ya. Spinnya sama, B juga spinnya sama. Jadi cara pengisian orbital yang benar seperti yang C. Spinnya berlawanan arah. Itu ya, asas larangan Pauli. Kemudian kaidahan, jika elektron-elektron dimasukkan ke dalam orbital-orbital pada subkulit yang sama, maka elektron-elektron akan mengisi orbital satu persatu dengan arah rotasi spin yang sama sebelum dapat berpasangan. Contohnya, orbital pada subkulit P, jika ada 2 elektron, berarti masuk 1, 1, ada 2. Jika 3 elektron, masuk 1, 1 dulu. Jika 4, masuk 1 persatu baru berpasangan. Jadi berpasangannya arah spin atau arah rotasinya harus berbeda ya. Kemudian ini contoh pengisian yang benar. Oke, ini juga kita lihat ini kurang stabil. Seharusnya arahnya sama dulu. Ini yang tengah kan. Kemudian yang contoh yang kedua ini seharusnya satu persatu dulu baru berpasangan. Makanya yang lebih stabil contoh yang ketiga. Jadi ini ya contoh pengisian yang benar. Oke. Ini contoh pengisian yang salah. Seharusnya satu persatu baru berpasangan. Selanjutnya konfigurasi elektron. Tadi sudah dijelaskan aturan pengisian konfigurasi elektron. Ini contohnya pada atom H, karena memiliki satu elektron berarti 1s2. Begitu juga helium, 2 elektron berarti 1s2. Na memiliki 11 elektron berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lihat, jumlahnya ada 2 tambah 2, 4, tambah 6, tambah 1, ada 11. Kemudian ini contoh pengisian konfigurasi elektron dan pengisian pada orbital. Pada S 16 elektronnya diisi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ini orbital S, 1s2, ini yang 2s, 2p, ada 3 orbital, maksimal isi 6, 3s2, 3p4. Oke.
Kemudian konfigurasi elektron juga dapat disingkat dengan menggunakan lambang unsur gas mulia terdekatnya. Jadi untuk menyingkat konfigurasi elektron, kita bisa menggunakan lambang unsur gas mulia. Jadi kalau misalnya udah elektronnya sudah banyak, misalnya udah 35 ke atas, atau misalnya walaupun 17, kita bisa menyingkat dengan menggunakan lambang unsur gas mulia. Jadi yang punya tabel periodik bisa cek tabel periodik. Unsur gas mulia itu terletak pada golongan 8A. Ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. He nomor atomnya 2, Ne 10, ini seterusnya sampai Rn itu adalah 86. Jadi kalau He, lihat ini 1s2. Ini lihat tanda merah ini, 2s2, simbolnya bukan berarti He ini 1s2, 2s2 ya. Jadi yang merah ini bukan konfigurasi elektron dari gas mulia misalnya Ne, ini sampai 2p6. Jadi yang merah ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat ini ya, contohnya Na 11 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berarti dia mendekati Ne, ada 10. Berarti ini sampai 10. Kalau kita pakai bantuan Ne, berarti setelah Ne 10, ini lanjutannya 3s. Karena 11 Na berarti 3s1. Ne 10 ditambah 1 jadi 11. Berarti N, nitrogen. Elektronnya 7, berarti kita pakai bantuan helium. Helium itu udah 1s2, berarti sini udah 2. Setelah helium berarti kita lanjut dengan 2s2. 2s2. Setelah 2s2, 2p, karena sini 2 tambah 2, 4. Nitrogen 7 berarti kurang 3 lagi, 2p3. Di ini contoh lainnya, atom Br. Berarti Br nomor atom atau jumlah elektronnya ada 35. Kalau yang panjangnya seperti ini, kalau kita singkat dengan penggunaan bantuan gas mulia, berarti dia pakai Ar 18 ya. 18, setelah Ar itu 4s2, 3d10, 4p5, 18, 19, 20, tambah 10, 30, tambah 5, 35. Ini ada beberapa contoh lainnya. Kalau kita, yang ini ya, Cl 17, berarti kita pakai bantuan Ne. Ca 20, kita pakai bantuan Ar. Berarti setelah Ar, 4s2. Kalau yang Cl ini setelah Ne, kita lanjut mulai dari 3s2. Konfigurasi elektron untuk ion negatif. Untuk jumlah elektron itu akan sama dengan nomor atom, tapi jika dia bermuatan, jumlah elektron itu akan sama dengan nomor atom dikurang dengan muatannya. Berarti S itu 16 dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. 16 tambah 2 ada 18. Ini konfigurasi elektron ion S negatif 2. Kemudian Mg plus 2, jumlah elektronnya berarti 12 dikurang positif 2. 12 kurang 2 sama dengan 10. Ini konfigurasi elektronnya. Ini ada contoh konfigurasi elektron beberapa ion. Jadi untuk latihan bisa dicoba Ca plus 2 atau O negatif 2. Bagaimana urutan konfigurasi elektronnya. Nah, selanjutnya dari konfigurasi elektron kita bisa menentukan golongan dan periode. Jadi dalam susunan tabel periodik
Misalkan kita disuruh, tadi ada beberapa contoh kan, CL, bagaimana konfigurasi elektronnya? Dari konfigurasi elektronnya kita akan tahu CL itu posisinya pada periode keberapa dan golongan keberapa dalam sistem periodik. Jadi untuk menentukan golongan dan periode, maka bilangan kuantum yang harus kita perhatikan adalah bilangan kuantum utama terbesar. Jadi bilangan kuantum utama tadi ada misalnya angka 1, 2, 3, 4 yang kita lihat untuk menentukan periode dan golongan, bilangan kuantum utama yang paling besar. Bilangan kuantum utama terbesar adalah tempat di mana elektron valensi berada. Jadi ini contohnya ya. Kita lihat yang Cl. Memiliki 17 elektron, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tadi bilangan kuantum utama terbesar. Oke, bilangan kuantum utama ini ya. Angka 3 ini ya, angka 1, 2, 2, 3. 3 itu merupakan bilangan kuantum utama. S, P itu merupakan bilangan kuantum azimut. Jadi ini berarti 3, berarti periodenya periode 3, golongannya lihat elektron valensinya pada bilangan kuantum utama terbesar. Ada 2 bilangan kuantum utama terbesar, lihat ada 2 dan 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7, berarti Cl posisinya periode 3 golongan 7A. Bisa nanti dilihat kalau mau latihan, misalkan magnesium. Buat konfigurasi elektronnya dengan cara yang sama, tentukan nanti dia pada periode berapa dan golongan keberapa. Baik, itu materi kita pada pertemuan ketiga. Jika ada pertanyaan dan diskusi atau kurang jelas bisa kita lanjutkan di itu ya forum diskusi di e-learning ataupun bisa via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.